Perkenalkan, nama saya Sandy Wijaya, saya dari P2K Teknik Mesin tahun 2012. Kesan-pesannya kuliah di Universitas Nadipayana sangat menunjang sekali, mempermudah mahasiswa dan fasilitas bagus. Keunggulan P2K itu banyak sekali ya. Pertama, kuliahnya fleksibel, kita pembayaran bisa diangsur, dan manajemennya cukup bagus karena kita terus di follow up ketika ada pembayaran terlambat atau apapun. Cukup bagus. Pesannya untuk Universitas Nadipayana semoga lebih baik lagi, menciptakan sarjana-sarjana teknik yang unggul yang bisa diandalkan di lingkungan masyarakat. Pesan saya buat masyarakat, terutama untuk yang masih bekerja, kuliahlah di Universitas Nadipayana, nanti masa depan akan lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Satrio Aji, wisudawan dari Fakultas Ilmu Administrasi P2K Unkris. Untuk kesan-kesan saya, kuliah di P2K Unkris ini sangat menyenangkan. Saya bisa bekerja sambil berkuliah, alhamdulillah selesai dalam waktu 4,5 tahun, dan semuanya menyenangkan pokoknya, alhamdulillah. Buat masyarakat, jangan lupa bagi yang ingin meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya, untuk S1 bisa daftar ke P2K Unkris Universitas Nadipayana. Kelebihan P2K bisa diangsur per bulan, bisa dicicil per bulan, jadi tidak terlalu membebani biaya, bisa sambil bekerja juga ya. Sarjana Teknik.
Sidang Senat Universitas Krishna Dwi Payana dengan acara tunggal Wisuda Sarjana ke-54 Pasca Sarjana ke-18 pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 April 2017 dibuka. Rabu 12 April 2017. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 3 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Heri Pancasilawan SHMM. Yang terhormat Ketua MPR RI Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMR. Yang terhormat Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua beserta anggota Dewan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan Universitas Krishna Dwi Payana. Yang terhormat para anggota Senat Universitas Krishna Dwi Payana, segenap jajaran pimpinan Unkris Krishna Dwi Payana, keluarga besar alumni dan orang tua serta wali wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan segenap sivitas akademika wisudawan wisudawati serta para undangan yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 bertempat di Pendopo Unkris, kita dapat hadir di sini dalam rangka pelaksanaan wisuda sarjana ke-54 dan pasca sarjana ke-18 Universitas Krishna Dwi Payana. Pelaksanaan wisuda sarjana dan pasca sarjana kali ini lebih istimewa dibanding wisuda sebelumnya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, penyelenggaraan wisuda kali ini merupakan rangkaian acara lustrum ke-13 dan dies natalis ke-65 Universitas Krishna Dwi Payana yang diperingati pada tanggal 1 April yang lalu. Kedua, narasumber orasi ilmiah pada kesempatan ini adalah Ketua MPR RI, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM. Beliau selain alumni Unkris juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Unkris Universitas Krishna Dwi Payana. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara wisuda pada hari ini. Kami mohon maaf kiranya dalam pelaksanaan wisuda terdapat kekurangan maupun kekhilafan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak. Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara dan semuanya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Krishna Dwi Payana kepada Dr. H. Abdul Rifat, Pimpinan Universitas Krishna Dwi Payana, Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Krishna Dwi Payana, para orang tua dan wali wisudawan wisudawati yang berbahagia, segenap sivitas akademika wisudawan wisudawati yang berbahagia, serta para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan hak Krishna Dwi Payana yang tercinta ini. Kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri acara wisuda sarjana ke-54 dan program pasca sarjana ke-18.
Wisuda kali ini bertepatan dengan peringatan lustrum ke-13 dan Dies Natalis ke-65 Universitas Krisnadipayana. 4 dan Brawijaya yang insya Allah tanggal 20 Mei 2017 dengan topik seminar internasional mengangkat masalah ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Tahun akademik 2016-2017 ini Fakultas Ekonomi juga mendapatkan tambahan doktor dalam bidang ilmu ekonomi dan manajemen sebanyak 10 orang dari 24 dosen yang ditugas belajarkan selama 4 tahun belakangan ini. Di samping itu telah terpublikasi 15 artikel karya dosen ke jurnal internasional dan 6 diantaranya jurnal terindeks Scopus. Fakultas Hukum dalam tahun akademik 2016-2017 ini telah menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi dalam tahun akademik 2016-2017 telah melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan staf pengajar dengan Raja Manggala University of Technology, Krung Thep, Thailand. Fakultas Teknik dalam tahun akademik 2016-2017 ini berhasil meluncurkan mobil solar karya mahasiswa Fakultas Teknik yang pada hari Sabtu kemarin telah diuji coba oleh Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Selain dari program peningkatan akademik lainnya yang dilaksanakan oleh ke-17 program studi yang ada di Unkris dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Ibu, Bapak, para hadirin yang berbahagia. Selain peningkatan pengembangan di bidang akademik, Unkris juga sedang berusaha mengadakan pembenahan dan perbaikan infrastruktur di lingkungan kampus agar terlihat lebih bersih, lebih tertata, lebih memadai, dan asri, sehingga mahasiswa-mahasiswi merasa nyaman dalam mengikuti terlaksana sesuai dengan rencana. Para wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada akhir tahun 2016 hingga awal 2017 mahasiswa-mahasiswi Unkris telah berhasil memperoleh capaian prestasi yang membanggakan kita semua. Prestasi-prestasi di bidang olahraga, seni, dan akademik mulai bermunculan dari berbagai fakultas program studi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan terhadap mahasiswa-mahasiswi di Unkris. Mahasiswa-mahasiswi Unkris dapat mengekspresikan, menyalurkan, dan mengembangkan hobi serta bakatnya melalui 14 unit kegiatan mahasiswa yang ada. Atas nama pimpinan universitas, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya serta mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi Unkris yang telah mengukir prestasi dan mengharumkan nama baik alma mater Universitas Krisnadipayana. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, saudara-saudara, sebagai lulusan Unkris, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia menunggu karya-karya inovasi saudara untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik institusi pemerintah
perusahaan, lembaga, alumni Unkris, dan warga masyarakat ataupun perorangan yang demikian sambutan saya. Akhir kata, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia keberhasilan dan kebahagiaan yang kita nikmati pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan kepada kita. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Krisnadwipayana kepada Profesor Dr. T. Gayus Lumbun, SHMH. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, SEMM. Yang terhormat para anggota Dewan Pembina, Ketua beserta anggota Badan Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Universitas Krisnadwipayana. Yang terhormat para anggota Senat Universitas Krisnadwipayana. Yang terhormat Rektor beserta jajaran, Wakil Rektor, Dekan, dan para dosen. Para orang tua dan wali, wisudawan dan wisudawati yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dan atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan pada saat ini, yaitu dalam acara atau dalam rangka wisuda sarjana ke-54, magister ke-18, dan doktor ke-3. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, Unkris setiap tahun menyelenggarakan acara wisuda baik untuk program sarjana, program magister maupun program doktor. Hal ini menunjukkan bahwa Unkris memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam satu proses membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Tentunya hal ini sangat membanggakan kita semua bahwa kita bisa melanjutkan cita-cita pendiri Universitas Krisnadwipayana lebih dari 60 tahun yang lalu. Namun demikian, tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan, tentu kita masih harus berjuang karena setiap kemajuan tentu ada tantangan-tantangan yang menyertai kemajuan itu. Selain sebagai alumni Unkris, saya turut merasa bangga dalam perjalanan Unkris dimulai sejak menjadi mahasiswa pada tahun 69. Hampir 30 tahun, hampir 40 tahun saya berada di lingkungan Unkris sampai hari ini. Maka saya melihat bahwa saat-saat inilah saat kebangkitan Unkris dimulai kembali. Kejayaan Unkris di tahun 60-an, 70-an, 80-an, saya mempunyai keyakinan akan terulang kembali sebagai salah satu universitas yang berwibawa di Jakarta ini. Universitas yang bisa menjalankan dengan baik Tridharma Perguruan Tinggi sebagai program pemerintah. Saat ini pimpinan Unkris sedang melakukan berbagai kegiatan yang bisa kita saksikan bukan saja secara fisik
kampus Unkris sudah demikian megah hari ini, tapi ini adalah step permulaan yang tentunya ini akan menjadi dukungan, dorongan untuk kita semua, mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan seluruh pihak yang terlibat untuk kemajuan Unkris ke depan akan menjadi kebanggaan kita semua. Sebagai Ketua Dewan Pembina Unkris, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan Unkris, Bapak Rektor, dan seluruh jajaran dalam membangun kampus Unkris, dalam membangun materi pendidikan, dalam membangun mahasiswa masa baru sebagai calon pemimpin di masa depan. Saya juga harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rektor Unkris dan jajarannya hari ini bagian dari apa yang dicita-citakan, termasuk hal-hal yang juga berkaitan dengan mendidik, membangun, mencetak tunas bangsa ke depan, tapi juga harus disertai dengan ketegasan. Ketegasan mana saya menyaksikan bahwa Rektor harus menindak sanksi administrasi yang terberat, yaitu memberhentikan banyak mahasiswa yang melanggar ketentuan, menghambat kemajuan universitas. Dan ini bagian dari kami. Di Unkris ada kelompok kekuatan yang besar yang ingin selalu menjaga Unkris. Kami mempunyai Ketua Dewan Pembina dan jajarannya, Ketua Badan Pengurus, Badan Pengawas, dan Rektor yang selalu bersatu untuk menengahi seluruh persoalan yang timbul di Unkris. Unkris adalah kampus perjuangan. Dinamika-dinamika yang ada selalu menghantar Unkris dengan semua semangat, termasuk semangat untuk menjaga Unkris kepada masa yang datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, semua strata pendidikan di Unkris sudahlah tentu disusun, dicermati, dan dilaksanakan dengan baik. Dan saya harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang mempercayakan putra-putrinya untuk menjadi keluarga besar Unkris pada saatnya. Salah satunya Bapak Ketua MPR RI, Dr. Zulkifli Hasan, yang menjadi contoh bagi kita semua. Mahasiswa seperti saudara-saudara hari ini, tapi beliau sekarang menuju puncak lembaga tertinggi negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Juga ada jabatan-jabatan lain yang juga menyertai alumni Unkris, beberapa menteri di beberapa kabinet yang lalu maupun hari ini, dan banyak di jabatan lain yang memang memberikan kontribusinya untuk membangun negara kita ke depan lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, selaku Ketua Dewan Pembina Universitas Krisnadipayana, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan Universitas Krisnadipayana yang telah berhasil menghantar wisudawan, wisudawati, kita semua melanjutkan dan memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua cita-cita demi kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Sambutan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 3 yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi pada Bapak Budi Heri Pancasilawan SHMM, kami persilahkan. Ketua MPR yang dalam hal ini untuk acara ini selaku orator yang akan berorasi ilmiah di kampus kita. Kenapa kampus kita? Karena saya juga alumnus Unkris. Beliau kakak kelas saya, angkatan 83, saya angkatan 84, cuma beda fakultas. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. T. Gayus Lumbun, Ketua Pembina Yayasan Universitas Krisnadipayana, Bapak Profesor Dr. M. Imam Santoso, selaku Ketua Yayasan Universitas Krisnadipayana beserta pengurus, Bapak Dr. Haji Abdul Rifai, SE MSI,
Rektor Universitas Krisnadipayana, dan juga yang kita muliakan semua para guru besar, anggota senat beserta jajaran pimpinan Inggris, dan juga ada promotor disertasi saya, Bapak Profesor Sinaulan, yang saya hormati. Mohon maaf hari ini saya di depan Bapak, para wisudawan yang kami banggakan, dan para orang tua wali yang berbahagia, serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan atas rahmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Lustrum ke-13 Disnatalis ke-65 dan Wisuda Sarjana ke-54, Program Magister ke-18 dan Doktor ke-3 Universitas Krisnadipayana. Kita semua menjadi saksi kesukacitaan para wisudawan yang telah berhasil mencapai prestasi akademik dengan menyelesaikan tahapan demi tahapan kegiatan akademik di kampus. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh orang tua dan keluarga, bimbingan para dosen, dan komitmen pimpinan Universitas Krisnadipayana. Untuk semua ini, mari kita berikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah ikut serta mengantarkan para lulusan sehingga berhasil menyelesaikan studi di kampus Universitas Krisnadipayana. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang istimewa ini secara khusus Kooperatif Wilayah 3 Jakarta yang mewakili Kementerian Ristek Dikti menyampaikan selamat kepada Yayasan dan Sivitas Akademika Universitas Krisnadipayana yang tengah merayakan Disnatalis ke-65. Universitas Krisnadipayana menjadi mengabdi untuk bangsa melalui dunia pendidikan tinggi. Di hadapan kita masih banyak tantangan yang harus kita respon Universitas Krisnadipayana agar mampu berkembang dan menjadi besar, terutama dalam menghasilkan karya dan lulusan yang berdaya saing tinggi untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN dan internasional. Para wisudawan yang kami banggakan, patutlah kita bangga banyak lulusan atau alumni dari Universitas Krisnadipayana yang telah, kalau di tracer study, diantaranya Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, dan juga ada beberapa menteri yang juga alumnus dari Krisnadipayana. Tepuk tangan untuk Unkris. Dan saya juga termasuk alma mater dari Unkris, cuman tidak jadi menteri. Tidak jadi menteri, hanya asistennya menteri. Baik, bangga juga kita kepada orang tua kita yang telah menghantarkan kita semua sampai ke jenjang sarjana. Untuk itu, tanpa mereka kita semua tidak ada artinya. Mari teman-teman, para wisudawan, tepuk tangan untuk orang tua kalian semua. Mudah-mudahan nanti ke depan Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa atau para lulusan menjadi orang yang sukses, mengikuti jejaknya Pak Zulkifli Hasan. Amin. Untuk itu, sebelum keluar dari ruangan ini nanti mau sukses, cari istri yang sudah beristri, cari suami yang telah bersuami, cari ibu cari, minta ridhonya, kalau bisa sampai keluar air mata. Kata Rasul, ibu, bukan berarti bapak istrinya 3, istrinya 1 bapak, artinya 1 di Bekasi, 1 di Jakarta, 1 di Bogor, tetap 1 meskipun 3. Itu sudah tidak bisa dipungkiri kerabatnya ibu kita. Maka sebelum meminta ucapan selamat, minta ucapan selamat kepada ibu kita. Dan kalau tidak salah, putuskan hajatmu dengan bersedekah. Bersedekahlah setiap hari, kalau nggak bersedekah rugi. Orasi ilmiah yang disampaikan oleh Ketua MPR Republik Indonesia kepada Dr. Honoris Causa H. Zulkifli Hasan, SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Rektor Unkris yang saya hormati, beserta seluruh rektorat, seluruh jajarannya, Dr. Haji Abdul Rifai, SEM SI, Ketua Dewan Pembina Profesor Gayus Lumbun, tepuk tangan dulu untuk beliau, tokoh kita ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pak Dr. Iman Santoso. Kalau sudah ada Prof. Iman, biasanya semua bisa tertib, bagus, rapi biasanya Pak Rektor. Terkenal beliau. Pak Mahmudin Yasin, sahabat saya. Ada juga teman saya itu, alumni Unkris, bareng-bareng saya dulu. Sekarang baru pensiun. Di Tanggang. Pak Gayus, dulu teman-teman saya di sini banyakan memang disebut dengan gerobak. Gerobak itu gerombolan Batak, Pak. Jadi banyak sekali tempat saya itu rata-rata walaupun saya dari Lampung tapi temannya dari Batak atau gerombolan Batak. Ada si Tanggang, ada si Tepu, ada Saragi, banyak sekali Pak. Yang mewakil Pak Menteri Dikti namanya luar biasa, Budi Pancasilawan, artinya ahli Pancasila yang berbudi luhur. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Pak Wali Kota mewakili, wisudawan wisudawati serta seluruh keluarga yang mengiringi yang saya muliakan, para senior, tokoh-tokoh, tuan-tuan, puan-puan yang besar, mohon maaf tidak dapat saya sebut gelarnya, yang kecil tak dapat saya sebut namanya, tapi semua yang saya muliakan. Tentu Pak Rektor, ini suatu kehormatan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato kebangsaan pada acara yang amat penting pada pagi hingga siang hari ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulus. Saudara, clear enggak speakernya? Jelas ya? Jelas. Saya termasuk salah satu alumni di kampus yang kita cintai ini. Karena itu teman-teman berbanggalah bisa menjadi dari salah satu kampus terbaik di tanah air. Tepuk tangan boleh untuk kita semuanya. Saya tahu 3, tapi lulusnya kapan gak usah diceritain. Termasuk abang. Itu saja bisa jadi pengusaha waktu itu dan sukses dan lumayan kaya Pak Rektor, lumayan kaya juga. Bisa menjadi anggota DPR, tidak pernah belajar kehutanan, jadi Menteri Kehutanan, kemarin tarung, bisa juga terpilih menang menjadi Ketua MPR. Itulah kalau bisa bagus, bisa jadi petarung dan bisa menang tarung di mana-mana karena didikan dari Unkris. Jadi saudara-saudara yang ada di ruangan ini, apapun jurusannya, tidak usah khawatir.
Saya jurusannya dulu ekonomi. Ekonomi bisa ngurus hutan, tuh bayangkan, bisa. Bisa ngurus MPR, ngurus politisi itu susahnya minta ampun. Tanya Prof Gayus kalau nggak percaya, sulit sekali. Tapi lulusan Unkris bisa juga ngurus politisi, naik wawasan kebangsaan. Tapi tadi saya lihat yang pidato sudah banyak, yang sambutan sudah banyak. Saya akan coba ringkas saja Pak Rektor, tetapi sudah menyangkut seluruh isi buku yang ada di sini. Saudara-saudara, 71 tahun, hampir 72 tahun kita merdeka. Hampir 19 tahun kita reformasi. Reformasi sebagai bentuk koreksi ya, untuk meluruskan kembali cita-cita Indonesia merdeka. Tentu sudah banyak yang kita capai. Dunia pun mengakui otonomi daerah yang luas, pembangunan di mana-mana, kebebasan, saudara. Pemilihan presiden langsung. 2 tahun yang lalu kita pilpres 2 pasang. Orang bilang akan ribut, tidak. Alhamdulillah semuanya lancar dengan baik. Tahun lalu kita pilkada 260, bukan sedikit Pak Rektor, banyak, 260. Tidak ada satu orang pun yang meninggal atau rumah terbakar, tidak ada. Semua bisa berlangsung dengan baik. Tahun ini kita pilkada 101, 100 sudah selesai, tinggal 1 Jakarta. Memang agak hangat, tapi saya kira setelah tanggal 19 akan aman-aman dan damai, mudah-mudahan. Itulah saudara-saudara antara lain yang sudah kita capai dalam 72 tahun dan 19 tahun reformasi ini. Tentu saya tidak membahas yang sudah bagus, yang sudah maju, kita senang menerimanya. Tapi berdasarkan kajian, diskusi yang panjang, ada 2 hal yang agak mengkhawatirkan kita. Yang pertama, saudara, memudarnya nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Kalau dulu kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara bersedia membubarkan diri, raja bersedia untuk tidak jadi raja lagi. Bangsawan-bangsawan menanggalkan gelarnya, bersedia kehilangan kebangsawanannya, saudara. Kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan kelompok bersedia ditanggalkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan Indonesia merdeka. Semua bersedia untuk menanggalkan kepentingan apapun yang dimiliki. Itu terjadi sebelum 72 tahun yang lalu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya mengatakan soal persatuan, kebinekaan tidak perlu ada yang dikhawatirkan di tempat kita. Sebelum merdeka kita sudah kokoh. Nah, nilai-nilai inilah sekarang ini yang memudar. Untuk merebut kekuasaan, orang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Bahkan melampaui nilai-nilai yang kita yakini. Yang kita itu ada partai jadi 2, ada ormas jadi 2, HKTI jadi 2, Kadin jadi 2. Di berbagai tempat. Kenapa itu terjadi? Setelah kita teliti saudara-saudara, 19 tahun ini Pak Rektor, ternyata memang membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur keindonesiaan kita itu
yang sebetulnya begitu bagus mulai kita tinggalkan, Pak. Dulu ada Manggala BP7 hilang. Ya Pak Iman ya? Hilang. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, hilang. Dulu ada pendidikan civic atau kewarganegaraan, hilang. Semua apapun sekarang ini kita tarung bebas, saudara. Ekonomi tarung bebas, politik tarung bebas. Jadi nilai-nilai yang mulai memudar. Saya ingin cerita banyak, tapi waktunya. Kasihan wisudawan wisudawati nanti kalau terlalu banyak ceramah saya. Yang kedua, dari yang begitu banyak keberhasilan tadi adalah kesenjangan. Bahkan tahun ini Presiden Republik Indonesia, Presiden kita Pak Jokowi, menjadikan tahun ini tahun pengurangan kesenjangan. Bung Karno mengatakan kita harus merdeka agar kita bisa bersatu. Kita harus bersatu agar kita bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita harus berlaku adil agar Indonesia sejahtera semuanya. Cita-cita Indonesia merdeka. Tapi sekarang Bapak-bapak, Pak Rektor, kita impor beras hampir 500 juta dolar. Impor jagung 180 juta dolar. Kedelai hampir 1 miliar dolar. Biji gandum yang roti kita makan itu 2 miliar dolar. Tepung terigu 40 juta dolar. Gula pasir 70 juta dolar. Gula tebu rafinasi itu 1,6 miliar dolar. Daging jenis lembu 400 juta dolar. Jenis lembu lainnya itu 450 juta dolar. Garam 70 juta dolar. Kalau saya terusin panjang sekali nih Pak. Belum energi kita import minyak luar biasa besarnya. Rumusnya itu kalau kita bisa berlaku adil, kalau kita berdaulat. Kalau tidak berdaulat, pasti tidak bisa berlaku adil. Nah, jadi dua masalah kita Pak. Satu soal nilai-nilai luhur keindonesiaan kita, yang kedua adalah kedaulatan di berbagai bidang. Padahal trisaktinya Bung Karno jelas, ya, berdaulat di bidang politik, ekonomi dan budaya, jelas untuk mencapai Indonesia merdeka sesuai dengan cita-cita kita. Nah, Pak Rektor dan saudara-saudara sekalian, menurut Acemoglu mengatakan negara itu akan menjadi negara besar dan maju kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu peran kampus luar biasa pentingnya. Pendidikan yang menentukan. Negara itu menjadi negara maju, besar, jaya, pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu. Tapi Francis Fukuyama mengatakan nggak cukup. Kalau negara itu pintar saja nggak cukup, tidak akan menjadi negara besar, hebat dan maju. Mesti negara itu ada trust satu dengan yang lain. Trust Pak. Antara masyarakat dengan masyarakat saling percaya, ada trustnya. Antara mahasiswa dengan rektorat, dengan kampus, dosennya. Antara rakyat dengan pemerintahnya. Antara rakyat dengan aparat keamanannya. Antara rakyat dengan partai politiknya. Lah sekarang ini surveinya yang paling tidak dipercaya itu Pak Prof Gayus, reportnya itu partai politik itu loh Pak. Nah reportnya saya termasuk ketua partai, kebagian. Yang paling nggak dipercaya, yang paling nggak dipercaya kedua DPR, cilaka nggak Pak? Untung survei kemarin MPR itu nomor 4 Pak, MPR. Jadi nomor 1 itu apa ya, lupa saya, ada kepresidenan, KPK, terus apa lagi, nomor 4 MPR. Beruntung 62,7 MPR. DPR itu nilainya 30%, 30.
30%. Jadi syarat yang kedua untuk menjadi negara maju dan besar itu ada trust satu dengan lain, percaya, ada kepercayaan. Wah, Pak Rektor begitu seluruh mahasiswa, wah kalau Pak Rektor kita Pak Rifai udah pasti maju Unkris. Nah, itu trust namanya. Kalau Pak Iman yayasan, wah udah aman, beres, pasti tertib. Kalau Prof Gayus pembina pasti bagus. Nah, itu trust, Pak. Syarat untuk menjadi negara maju, negara besar, selain ilmu pengetahuan dan teknologi, Rajid Puyama mengatakan ada trust satu dengan yang lain. Kenapa ada kepercayaan? Karena seluruh apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya. Dua. Yang ketiga, gak cukup katanya. Kalau ilmu pengetahuan teknologi ada trust, belum cukup. Negara itu tidak akan menjadi negara maju dan jaya. Mesti ada syarat satu lagi, yang ketiga. Apa? Nilai-nilai. Alhamdulillah kita ini semua punya prasyarat sudah ada. Kita beruntung, Pak. Satu hari Indonesia merdeka kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, punya NKRI, punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 145, punya kita nilai-nilai. Kampus dibangun untuk ilmu pengetahuan teknologi, pemimpin yang amanah, nilai-nilai, tiga-tiga kita punya, Pak, terpulang kepada kita. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai yang kita punya ini, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan jaya sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, Pak Rektor, dua itu tadi yang menjadi masalah kita, yang harus segera menjadi jalan keluarnya. Oleh karena itu, kami di MPR berusaha keras sebetulnya untuk meluruskan cita-cita Indonesia merdeka itu. Karena sekarang ini tentu otonomi daerah yang luas bagus, tapi kadang-kadang visi misi bupati, gubernur, presiden sendiri-sendiri. Oleh karena itu di MPR kami mencoba ya untuk menyempurnakan dengan lahirnya haluan negara. Agar kita punya haluan negara 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun mendatang seperti apa. Untuk mengurangi kesenjangan, di mana haluan negara itu yang berisi ya, yang bersifat ideologis dan filosofis. Tapi sungguh memang tidak mudah merubah undang-undang dasar, sungguh tidak mudah. Kami hati-hati, kemungkinan nanti antar merubah undang-undang atau nanti melalui undang-undang. Kita akan coba agar untuk dapat mengurangi kesenjangan itu. Nah, yang terakhir, ini sudah ngipas Pak Rektor. Yang terakhir untuk menyingkat waktu. Jadi kembali kepada nilai-nilai kita, itulah saya kira kunci salah satu untuk kemajuan kita. Ini Pak, nanti kalau perlu bukunya kita punya nih Pak. Tapi saya kira di sini yang sudah wisuda itu sudah hafal soal ini. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, kita bersyukur sekarang ini di Republik yang kita cintai ini, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini intinya adalah ya, yang berkuasa, yang berdaulat itu adalah rakyat. Oleh karena itu terbuka luas bagi kita, siapapun di antara kita, untuk menjadi apapun di Republik ini. Terbuka luas tanpa perbedaan apapun. Apapun latar belakang saudara, apapun agama saudara, apapun suku saudara, apapun backgroundnya, apapun budayanya, di Republik ini sekarang terbuka luas saudara-saudara untuk menjadi apapun. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi pengusaha, menjadi dosen, apa saja terbuka luas. Saya lulusan Unkris dari dusun, mantan pengusaha, tidak pernah terpikir Pak bisa menjadi ketua MPR,
bisa menjadi menteri era pemerintahan yang lalu, bisa menjadi anggota DPR. Artinya saudara-saudara yang ada di sini sudah lulus di kampus, salah satu kampus terbaik di negeri ini, punya peluang besar untuk menjadi apapun. Terpulang kepada kinerja dan kesungguhan saudara masing-masing. Selamat atas wisuda dan wisudawati. Saya berdoa semoga saudara-saudara mendapatkan cita-cita saudara yang terbaik bagi saudara-saudara semuanya. Selamat juga untuk kampus tercinta. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Gayus, juga Pak Iman, Pak Mahmudin, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pembacaan Pancaprasetya diikuti oleh seluruh wisudawan-wisudawati. Kepada para wisudawan-wisudawati kami persilakan berdiri. Kepada Saudara Muhammad Irfan Yudi SD kami persilakan. Dan taat setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Dua, akan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, dilandasi iman dan takwa kepada Ilahi. Tiga, akan terus belajar, menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi terwujudnya tujuan pembangunan negara Republik Indonesia. 4, akan bersikap ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di masyarakat. 5, akan memelihara dan mewujudkan persatuan dan kesatuan alumni serta menjaga nama baik Alma Mater Universitas Krishna Dwi-Payana. Bendera merah putih sebagai simbol agar para sarjana Universitas Krishna Dwi-Payana dimanapun berada selalu berkibar dan berjuang demi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera Alma Mater sebagai simbol agar para sarjana Universitas Krishna Dwi-Payana dimanapun berada, mereka dalam berkarya dan mengabdi selalu ingat
memajukan alma mater tercipta. Bogor sebagai simbol agar para sarjana Universitas Krisnadipayana selalu bersinar di setiap jejak langkah perjalanan kehidupan dan bagaikan pelita yang rela berkorban demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai simbol agar para sarjana Universitas Krisnadipayana tidak pernah berhenti untuk belajar dan selalu menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Meninggalkan kampus yang tercinta, semoga tetap menghadapi tantangan yang ada. sebagai universitas tercantik dan terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Bagaimanapun juga, jangan pernah melupakan alma mater kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila Astari Soman SPSI MM dengan IPK 4,00. 6. Magister Hukum Robinson SHMH dengan IPK 3,78. 7. Magister Ilmu Administrasi Ivan Budi Susetyo SAP MSI dengan IPK 3,95. 8. Magister Teknik Widi Asmoro Jati STMP dengan IPK 3,74. Kepada Rektor Universitas Krisnadipayana dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Krisnadipayana Bapak Dr. Andes Suparwanto MPA kami persilakan.
ke-24 dan masa sarjana ke-18 Universitas Krishna Saina oleh Rektor Universitas Krishna Saina. Kepada Rektor Universitas Krishna Saina, Dr. H. Abdul Baik SPSI, kami persilakan. Pelantikan magister dan sarjana-sarjana baru Universitas Krishna Saina. Pelantikan Magister Manajemen pada Rektor Universitas Krishna Saina Dr. H. Berdifai SEMSI dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Saina Dr. Soeharto SEMS, kami persilakan. Kepada wisudawan-wisudawati dan kami panggil namanya, dipersilakan naik ke atas panggung. R. Setio Novanto MM, Niki Tomasianaro MM, Feni Devianti MM, Adi Mulyono MM, MM, Niken Rini Warastiti MM, Sondra Suryati MM, Bastian Simon Evanutan MM, Dedi Megasari Putri MM, Sony Nur Irawa MM, Dea Anton MM, Dino Bravo Iwan MM, Lutfi Firdaus MM, Anwari MM, Alrido Distira MM, Sofyan Martono Wibowo MM, Danang Sukmawan MM, Asari MM, Andi Parulian MM, Tengku Adelian Muda MM, Malaysia MM, Fahmi Hendra Rudin MM, Pandu Yuniarto MM, Uber Siawati MM, Ade Irawan MM, Irsa Adirudin MM, Novia Dinariati MM, Mahful Yuda Setiawan MM, Mila Astari Somlan MM, Iwan Budi Santoso MM, Rika Sulawesari MM, Gatot Subroto Widago MH, Hartono Tanuwijaya MH, Bayu Wadana MH, Dimas Arya Aziza MH, Torres Sambungan Esa MH,
Christoforus Y.B. Kabelen M.H. Ade Mardiansyah M.H. Herwin Pancatiawan M.H. Yulia Mayorinawati M.H. Robinson M.H. Robi Cahyadi MSI, Desi Puhati Purnomo S MSI, Tomiasi MSI, Indriati Yunita MSI, Raymond MSI, Ica Juniasi MSI, Deden Nuryadin MSI, Diana Yuniarni MSI, Nauzul Huda MSI, Rohmani MSI, Roski Hadi Rianawati MSI, Suharsono MSI, Sunan Jaya MSI, Riyatna MSI, Foni Mega Fitria MSI, Ivan Harfajar Diansyah SH, Jeffrey Marcos Panjaitan SH, Ahmad Syaifuddin SH, Rahmat Budi Santosa SH, Lasman SH, Juliatri Andreni SH, Bayu Anggoro SH, Nurul Fatia SH, Sri Wahyuni SH, Bambang Hardianto Manurung SH, Triani Tamodehe SH, Bayu Saputra SH, Endang Septiani Yudoningrum SH, Rahmat Arif Basuki SH, Asti Inayat SH, R. Kripayana Wira Adikusuma SH, Feviana Mustika Madoni HSH, Mutia Saraswati Hermawan SH, Indri Nugrani SH, Tariulahi BA SH, Heli Yunita SH, Utomo Sarjento SH, Andro Setiawan SH, Angga Febriatmoho SH, Devi Ricardo Kailola SH, Sumiati SH, Samuel Wibasa SH, Rahman Indaswari SH, Yohanes Ruba Budi Pewu SH, Yosua Yoroma SH, Prabowo Mahardika SH, Indra Satyawati SH, Mateus Adian Nugroho SH, Oke Herman SH, H. Abdurrahman SH, Andreas Christopher Zera SH. Kepada Allah
Pendidikan Sarjana Ekonomi kepada Rektor Universitas Krishna Wijaya Dr. H. Abdul Rifai STMSI dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Wijaya Dr. Suharto STMS kami silakan. Kepada USD Sekti Rahayu ST, Resi Riknati ST, Rianti Dwi Marini ST, Nindya Adelia ST, Kevin Tanuharjo ST, Ujang Nurjaman ST, Dea Overa Putri ST, Andi Tias Ayuen ST, Esti Deryani ST, Kewirani Anissa ST, Ahmad Hendrawan ST, Dwi Apayanti ST, Michelle Natali Kaidio ST, Abdul Rahman ST, Dewi Susilowati ST, Tika Apriani ST, Yeriana ST, R. Alan Jayanto ST, Kartika Huta Barat ST, Nurul Susanti ST, Arnando Gultom ST, Gusti Reza ST, Sigit Suharyandi ST, Putri Winda Kastia ST, Maman Krismanto ST, Mawarni ST, Yuni Rahayu ST, Moh Irfan Yudi ST, Muhammad Khalid Khan ST, Adi Indrasari ST, Anindya Tiara P. W. ST, Abdul Sumaryanda ST, Nur Arafa ST, Aulia Novisyarani ST, Isti Azita Roma ST, Zahra Nurahma ST, Rina Afiatina ST, Rika Ekawati ST, Indah Wijayati ST, Sri Wayuni ST, Purba Daulai ST, Raihan Komuniansur ST, Taroko ST, Kaisa Darmawan ST, Sutendi Jaduli ST, Lolita Frederick TM ST, Isan Jani Syafri Tanjung ST, Sri Mutawatir ST, Hesi Afianto ST, Mariana C. Lapian ST, Monika Sulfi Siagian ST, Islamuddin Goyin ST, Fikri Anugrah ST, Bernama Manurung ST, Yolanda Ziki M ST, Ayudea Ratna P ST,
Claudia Nalina SE, Bernadetta Putri Ave SE, SE, Ventia Rahmawati SE, Siti Hendiani SE, Suprihatin SE, Esther SE, Anne Hermayanti SE, Fahrudin Ilmi SE, Rizkiat Fauzi SE, Rati Hidayah SE, Wahyu Ramadhani SE, Nur Rahmawati SE, Kurniawan SE, Hadi Priyanto SE, Heri Darmawan SE, Demikian sukses sudah menjalani sebuah sarjana kelima dan pasca sarjana ke-18 Universitas Krishna Dipayana. Apabila adalah penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi dan atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan konsumsi di tenda sebelah